Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Setelah sukses melarang ekspor biji nikel sejak tahun 2019, pemerintah akan menyetop ekspor biji bauksit yang efektif berlaku pada Minggu 11 Juni mendatang. Menjelang tanggal efektif kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah ini, sejumlah emiten yang berkaitan dengan tambang bauksit telah mengalami penurunan harga selama 3 bulan terakhir. Pemerintah mantap berlakukan larangan ekspor biji bauksit pada Minggu 11 Juni mendatang. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, ekspor mineral mentah hanya diizinkan paling telat 3 tahun sejak UU diterbitkan dan berlaku pada 10 Juni 2020 lalu. Artinya setelah 10 Juni 2023, Indonesia mulai menghentikan ekspor mineral mentah. Sambut tanggal efektif pemberlakuan larangan ekspor ini, mayoritas saham bauksit melemah dalam beberapa bulan terakhir. Saham Cita Mineral Investindo Tbk misalnya telah menurun 25% selama 3 bulan terakhir. Tak hanya itu, pelemahan bahkan berlangsung hingga Kamis siang sebesar 1,12% di posisi 2.640. Padahal pada periode yang sama, pendapatan perusahaan naik tipis menjadi 1,24 triliun rupiah year on year. Tak hanya Cita, beberapa saham tambang bauksit juga kompak mengalami koreksi dalam 3 bulan terakhir. Dikutip dari RTI pada Kamis siang tepatnya pukul 13.42 waktu Indonesia Barat, PT Merdeka Copper Gold Tbk terpantau melemah 1,6% di level 3.090 dalam 3 bulan terakhir telah melemah 35%. PT Aneka Tambang Tbk juga tertekan turun 1% pada level 2.000. Antam telah melemah lebih dari 4% selama 3 bulan terakhir. PT G Resources Asia Pasifik Tbk turun 19% selama 3 bulan terakhir. PT Cita Mineral Investindo Tbk menguat 1% ke level 2.700. Namun dalam 3 bulan terakhir turun sekitar 24%. Serta PT Medco Energi Internasional Tbk menguat 1% ke posisi 915, meski dalam 3 bulan terakhir juga turun 14%. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi juga menyebutkan ekspor bauksit yang diproduksi dari Indonesia 90%-nya dinikmati oleh China. Pemerintah mencatat selama tahun 2022 lalu, jumlah ekspor bauksit mencapai 20 juta ton dari total produksi biji bauksit di Indonesia yang mencapai 27,7 juta ton. Hal ini berarti serapan bauksit dalam negeri hanya sekitar 7,8 juta ton. Dilematis karena pemerintah harus memutar otak agar bauksit yang tadinya diekspor bisa terserap seluruhnya dalam negeri. Untuk itu, dalam kegiatan pelarangan ekspor mineral mentah, pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan untuk mengembangkan pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan atau smelters sebagai syarat hilirisasi di dalam negeri. Namun sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia menyatakan bahwa ketersediaan smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit di Indonesia belum memadai saat kebijakan pelarangan ekspor bahan mineral mentah termasuk bauksit berlaku mulai Juni ini. Pelaksana Harian Ketua Umum APB 3I, Ronald Sulistianto, mengatakan smelter bauksit baru diperkirakan akan bisa rampung dalam jangka waktu hingga 4 tahun ke depan. Namun begitu, dia menekankan dalam jangka waktu tersebut bisa selesai apabila memang pemerintah turut membantu dalam mencari investor yang siap untuk pembangunan smelter. Jika tidak, produksi bauksit yang biasanya bisa mencapai 30 juta ton per tahun akan terpangkas. Karena ekspor dihentikan dan hanya bisa menjual ke pabrik pengolahan di dalam negeri, maka produksi bauksit bisa terpangkas menjadi sekitar 12 hingga 14 juta ton. Produksi yang akan terpangkas ini tentunya akan berdampak pula pada pemutusan hak kerja atau pegawai perusahaan tambang bauksit. Dampak selanjutnya yakni pada kegiatan kontraktor juga akan terhenti. Jika kontraktor terhenti kegiatannya, maka akan memberikan efek domino pada kemampuan membayar bunga bank oleh kontraktor yang berdampak pada perbankan pula. Dampak lainnya yang akan terjadi yakni sulitnya investor asing masuk ke Indonesia. Pelarangan ekspor dinilai tidak akan mempermudah masuknya investor ke dalam negeri. Indonesia akan masuk dalam blacklist negara lain karena tidak bisa memasok kebutuhan bauksit negara tersebut. Di balik potensi dampak negatif tersebut, secara jangka panjang kebijakan larangan ekspor bauksit ini diharapkan efektif pada devisa negara, lapangan kerja, serta multiplier effect lainnya, termasuk transisi energi, khusus untuk bahan baku PLTS, angin, nuklir, dan bahan baku baterai untuk kendaraan listrik.